Selanjutnya, al-illatul lati min ajliha summiya Ya'qub Ya'qub. Nah, ini agak saya sedikit loncat ke Nabi Ya'qub. Wal illatul lati min ajliha summiya Israil alaihi wassalam. Kenapa Nabi Ya'qub kemudian dinamakan Ya'qub dan kenapa dinamakan Bani Israel? Itu adalah Israilan. Asal dari kata apa Israel ini? Kenapa kok disematkan Israel kepada Bani Israel? Hadatsana Ja'far bin Muhammad ibn Imrah an Abi Abdullah qala kana Ya'qub wa Is taw'amin fawalada Is thumma walada Ya'qub. Jadi Nabi Ya'qub ini dilahirkan kembar kepada saudaranya. Fasumiya Ya'qub li'annahu kharaja bi'aqabi akhihi Is. Jadi karena Aqab itu berdempet kepada saudaranya yang namanya Wa'is. Wa Ya'qub huwa Israel wa makna Israel Abdullah. Dan kemudian Nabi Ya'qub berasal dari bangsa Israel dan arti dari Israel adalah Abdullah. Lianna Isra huwa abd wa il huwa Allah. Karena Isra itu artinya sebenarnya adalah abdun atau hamba, wa il huwa Allah. Il adalah Allah. Wa rubiya fi khabar akhar, dan kemudian di dalam riwayat akhar asra huwal quwwah wa il huwa Allah. Asra itu juga kemudian diartikan sebagai kekuatan, wa il huwa Allah. Dan il adalah Tuhan. Jadi bangsa dari kuatnya lillah, dari seluruh keesaan Allah ini dimasukkan di dalam nama Israel. Fa makna Israel quwwatul lillah, kekuatan Tuhan, keesaan Tuhan. Jadi untuk kita kemudian menamakan Israel, ini adalah salah satu propaganda yang dibuat oleh Barat. Israel, kemudian kalau kita demo, kita bakar benderanya, kita injek-injek, asal dari kata maknanya kita harus lihat lebih dalam, yaitu untuk decoy, untuk umpan bahwa setiap manusia ini tidak tahu sejarah antropologi bagaimana asal muasal Israel. Lihat, mereka menjelekkan nama Tuhannya mereka sendiri. Jadi harus kita kemudian lebih kerucutkan untuk siapa demo itu kita sasar, untuk siapa laknat-laknat itu kita sasar. Kita harus lihat Israel dari madhabnya, dari Zionisnya, dari ajaran mereka yang seperti apa, untuk kemudian kita verifikasi lebih dalam agar kita tidak mendapatkan berita-berita usang, berita-berita yang tidak terupdate, sehingga kita hanya mengikuti demo itu tidak dengan sanubari kita, tapi hanya dengan ikut-ikutan. Itulah kenapa Rahbar menganjurkan untuk kita demo di dalam Quds kemarin. Itu adalah salah satu untuk kita memperkuat keimanan kita, bagaimana bangsa Israel ini yang seharusnya seperti apa, dan siapa saja mereka yang memang benar-benar melakukan zalim. Itu harus kita pelajari lebih dalam. Di dalam riwayat lain, akhbarna Abu Salih Khalf bin Muhammad bin Ismail ila akhir, bahwa innama sumya Israel Allah lianna Ya'qub kana yahdamu baitul muqaddas. Karena kenapa kok dinamakan Israel ini adalah Israel Allah, adalah bangsa-bangsa dari anak-anak Tuhan. Bahasanya kan disebutkan sebagai anak Tuhan atau mereka hamba-hamba Tuhan. Disematkan kepada Nabi Ya'qub alaihissalam kana yahdimu baitul muqaddas, karena Nabi Ya'qub alaihissalam itu selalu berada di dalam Baitul Muqaddas, selalu masuk dan keluar membereskan apa yang terjadi di dalam kegiatan di dalam Baitul Muqaddas. Wa kana awwalu man yadkhul wa akhar man yakhruj. Selalu yang pertama kali masuk dan yang terakhir keluar adalah Nabi Ya'qub alaihissalam di dalam membersihkan Baitul Muqaddas. Setiap kita mengetahui Masjid Aqsa itu ada di dalam
kitab-kitab Bani Israel terdahulu dimuliakan bukan karena tanpa sebab, akan tetapi juga salah satu kiblat, juga menjadi salah satu tempat yang disucikan untuk umat manusia saat itu. Lianna Ya'qub kana yakhdumu Baitul Muqaddas wa kana yasrujul qanadil wa kana idza kana bil ghadati ra'aha mudfa. Selalu Nabi Ya'qub berada di dalam masjid itu untuk kemudian kita namakan sekarang menjadi masjid, untuk kemudian membuat bakti sosial kepada setiap umatnya. Dinamakan Ya'qub, salah satunya adalah bagaimana Aqaba dekat kepada umatnya dan kemudian dia bisa menyatu kepada umatnya, tidak seperti nabi-nabi yang lain. Loncat lagi kita langsung ke Nabi Yusuf alaihissalam. Al-illatul lati min ajliha tazawwaju Yusuf Zulaikha. Kenapa pertanyaan-pertanyaan Yahudi ini kemudian ditata menjadi satu kitab? Kalau kita lihat, oh ini Bani Israel ini suka nanya, tapi pertanyaan itu akhirnya ditampung dan penting untuk kita ketahui. Untuk apa? Untuk kita bisa lihat ternyata agama ini adalah penyempurna dari agama-agama yang terdahulu. Al-illatul lati min ajliha tazawwaju Yusuf Zulaikha. Ketika ditanya an Ibrahim bin Hashim an Abdullah bin Mughirah sampai kepada Abi Abdullah Imam Ja'far, kepada ayah-ayahnya, qala asta'dintu Zulaikha ala Yusuf fakila laha inna naqrahu an nuqaddimu bika alaihi lima kana minka ilaih. Ketika ditanya, wahai Zulaikha, ini setelah kemudian kejadian-kejadian dirobek gamis dari belakang, ini penguatan kenapa kok akhirnya Zulaikha masih memilih Nabi Yusuf alaihissalam. Qalat inni la akhafu man yakhafu Allah, falamma dakhalat qala laha ya Zulaikha ma li araka qad taghayyara launak. Wahai Zulaikha, ketika engkau menikahiku, apa yang sebenarnya engkau inginkan, apa yang sebenarnya engkau harapkan? Dijawab oleh Zulaikha, inni la akhafu man yakhafu Allah, aku akan mengikuti setiap mereka yang takut kepada Allah. Aku akan mengikuti, mencintai orang yang benar-benar mengabdi kepada Tuhannya. Dan aku melihat ada sosok itu di dalam dirimu. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, "Malladzi da'aka ya Zulaikha ila makani minka?" Kemudian apa yang kemudian engkau ini masih terus, selain alasan itu apalagi kenapa engkau mencintai, kenapa engkau menikahi? Hasana wajhik ya Yusuf, karena bagusnya rupamu wahai Yusuf, karena indahnya parasmu wahai Yusuf. Faqala, kemudian dijawab oleh Nabi Yusuf, kaifa law ra'aita nabiyyan yaqalu lahu Muhammad yakunu fi akhir zaman ahsanu minni wajhan wa ahsanu minni khalqan wa asmahu minni kafan. Lalu bagaimana kalau engkau wahai Zulaikha ternyata tahu enggak ada satu nabi yang namanya nanti itu Muhammad, yakunu fi akhir zaman, dia ada di dalam akhir zaman, mukanya ahsanu minni wajhan, parasnya itu jauh lebih indah daripada wajahku. Wa ahsanu minni khalqan, akhlaknya jauh lebih baik daripada akhlak. Wa asmahu minni, dan seluruhnya pokoknya dia sempurna di dalam segala sesuatu. Faqalat sadaqta. Kemudian dijawab oleh Zulaikha, apakah benar itu ada? Wa qala kaifa 'alimtu inni sadaqtu? Lalu bagaimana engkau mengetahui kalau memang aku ini benar? Benarkah, ditanya, apakah benar itu terjadi? Benar. Di annaka hina dzakartahu waqa'a hubbuhu fi qalbi. Dan kemudian dijawab oleh Zulaikha, fa auhallahu ila Yusuf annaha qad sadaqta wa inni qad ahbabtuha li hubbiha Muhammadan fa amrullahi tabaraka wa ta'ala an yatazawwijuha.
Maka kemudian wahai Yusuf, aku menikahimu tidak ada lain karena harapanku untuk mencintai sulbi yang lebih daripada engkau. Maka aku harus mencintaimu, menikahimu adalah syaratku untuk mengikuti dia kepada ajaran agamanya dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh bibit, bebet, bobot bahasanya itu sudah berada di dalam sulbi-sulbi para nabi-nabi terdahulu untuk kemudian dilahirkan secara person Muhammad ibn Abdullah. Namun Muhammad secara identitas sudah ada dari cahaya awwalu makhlukin baraza fil alam, makhluk yang pertama kali diciptakan di dunia ini yaitu Nur Muhammad, kemudian masuk di dalam sulbinya para nabi, dipersonkan kepada satu Muhammad ibn Abdullah, dijasadkan kepada jasad Muhammad ibn Abdullah, dan ajaran Muhammad ini konsisten sampai kepada yang namanya Muhammad juga di akhir. Awwaluhu Muhammad, awsatuhu Muhammad, wa akhiruhu Muhammad. Diawali seluruh skenario kehidupan ini dengan Muhammad, ditengahi dengan yang namanya Muhammad, dan diakhiri dengan yang namanya Muhammad Al-Mahdi ajallallahu farajah syarif. Tidak ada lain kecuali nama-nama Muhammad, dan Muhammad harus ada di setiap zaman. Setiap zaman harus memiliki Muhammadnya masing-masing. Itulah yang kemudian dinamakan identitas. Nah, kalau kita sekarang ditanya identitas kita ini siapa, identitas kita ini apa, yang kita bisa jawab KTP. Ini identitas saya. Tidak, itu sebenarnya adalah person. Tapi identitas kita ini siapa? Kita ini mengikuti identitas siapa? Kalau ditanya identitas kita ini siapa, apa yang bisa masuk di dalam diri kita ini? Jabatan, analogi sederhananya adalah ketika kita melihat presiden contohnya, atau bupati. Bupatinya akan terus ada, presidennya akan terus ada. Akan tetapi personnya berubah. Tanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana person dari diri kita ini mewakili identitas siapa sih? Atau kalau kita tidak memiliki identitas, minimal kita ngikut kepada siapa? Siapa yang harus kita ikuti? Karena diri kita ini nothing. Tidak ada satupun di dunia ini yang milik kita. Apa yang milik kita? Cuma dosa. Pahala kita kemudian kita kembalikan kepada Allah untuk kemudian jaza di akhirat. Segala sesuatu, anak, istri, harta, benda, seluruhnya bukan milik kita. Semuanya hanya sekedar titipan. Umur, kesehatan, keberlimpahan rezeki, tidak ada satupun anggota tubuh yang milik kita, tidak. Sehingga kita mengetahui pelajaran mengenai person dan identitas tidak lain adalah dua. Apakah kita mengikuti identitas atau kita mengenolkan identitas kita ini dan mengembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya kalau kita dipinjamkan jasad yang suci, kita lahir dari rahim ibu kita ini suci, tidak mengenal dosa apapun, maka matilah Anda sama seperti Anda bisa keluar dari rahimnya ibu. Suci kemudian dihabiskan dengan kesucian. Sehingga kita punya pertanyaan ini mudah. Itulah kenapa akhirnya kita kemudian menemukan setiap manusia ini berprogres. Kalau kita tidak berprogres, kalau kita tidak mencoba untuk tathir, tidak tazkiyatun nafs, maka apa bedanya kita dengan mereka-mereka yang melihat dirinya lebih mulia dibanding yang lain? Apa bedanya kita dengan binatang? Kita diberikan akal dan alim. Sedikit saya loncat, apa bedanya ketika ditanya oleh Yahudi kepada Imam Ali, apa manusia ini perbedaannya dengan seluruh makhluk yang lain? Adalah setiap manusia, Nabi Adam itu dibekali dengan akal. Perbedaannya, kalau malaikat itu alim,
Tapi untuk manusia ini dibekali dengan perbedaan. Kita bisa memverifikasi antara hak dan batil itu cuma 4 jari. Apa yang kita dengar, yang kita ketahui belum tentu apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat juga kadang masih belum tentu benar untuk kita yakini. Itulah adanya tahapan dalam kita meyakini sesuatu, memverifikasi sesuatu. Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Bagaimana kita mengetahui? Setiap makhluk itu mengetahui ilmul yaqin, itu api itu panas. Oke, di dalam pelajaran teorinya benar. Lalu kita lihat dengan mata kita, ternyata ada asap, ada api, ada yang namanya panas bisa membakar. Sampai hakul yakin kita merasakan bahwa api itu memang benar-benar panas. Itulah tahapan di setiap kita untuk bisa meyakini sesuatu harus memiliki tahapan-tahapan tersebut. Jadi segala sesuatu yang masih bersifat ilmul yakin harus kita verifikasi dengan ainul yakin, yaitu dengan proses kita di dalam akal kita ini. Banyaknya nih kalau di akhwat, saya dengar tadi kemarin tuh gini kok. Itu saya dengar gini benar, akhirnya ngerumpinya padahal tidak ada yang pernah memverifikasi benar atau tidak. Berita itu sudah menjadi kemana-mana tanpa diverifikasi. Bahkan orang enggak benar, hakul yakinnya fitnah itu kadang lebih benar dibanding ilmu yakin. Nah, ini yang harus kita lihat. Ternyata tahapan-tahapan itu ada. Dan untuk kita, setiap manusia yang hanya memiliki person, yang hanya memiliki jasad, kalau ditanya identitas kita ke siapa, bahkan kalau di ilmu forensik ketika ditanya identitas, ada orang meninggal kecelakaan atau gimana, identitasnya baru diketahui setelah meninggal. Siapa identitas? Oh, ternyata dia ini, ternyata dia dari sini, dari sini, dari sini. Orang baru mengetahui identitasnya itu tadi. Kalau kita kemudian ditanya identitas kitanya siapa, kita harus mengetahui siapa diri kita ini. Apa fungsinya kita untuk kehidupan ini? Kalau tidak mengetahui dan memang sebenarnya kita tidak ada, maka cukup mengikuti identitas mutlak yang sudah ada. Identitas itu yaitu identitas yang bernama Muhammad. Ada di siapa Muhammad di zaman ini harus kita ikuti, harus kita pelajari, harus kita lihat. Simpel. Untuk kita kemudian menjadikan sebagai pribadi yang beridentitas itu agak mustahil. Nanti akan kita bahas bagaimana setiap kita ini ternyata tidak memiliki identitas.